Polemik yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan memang mengejutkan publik. Betapa tidak, rumah tangga yang selalu terlihat harmonis dan bahagia itu justru dihantam isu keretakan. Dan di tengah pusaran konflik rumah tangga Hotma dan Desiree yang memanas, rumah tangga Bambang Reguna Bukit atau lebih dikenal dengan nama Bams juga tak kalah menggemparkan publik. Pasalnya, rumah tangga Bams dan Mika Vita Wijaya yang telah berjalan selama 7 tahun itu juga tengah berada di ujung tanduk. Dan melalui kuasa hukumnya, Mika Vita Wijaya pun akhirnya buka suara menjelaskan persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Bams selama ini. Memang saya diberikan kuasa oleh istrinya, yaitu Mika, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi lah, gitu. Tapi menjadi catatan juga, saya memang ditunjuk oleh Mika, tapi saya berkomunikasi dengan baik dengan Bams. Artinya permasalahan antara Mika dan Bams itu memang kami rencanakan damai lah, tidak mau ribut-ribut begitu. Sejak bulan Februari, kalau mengenai apa yang terjadi dalam rumah tangga Mika dan Bams, saya nggak bisa terlalu jauh membukanya juga di sini. Artinya memang itu masalah internal. Yang paling bisa saya sampaikan bahwa memang mereka sudah tidak cocok lagi dan kemudian ya memang sering berbeda pendapat, ya bertengkarlah katakan dalam rumah tangga ya. Jadi itulah permasalahan yang masih disampaikan kepada saya. Dari klien saya juga masih menyampaikan itu gitu. Dan memang saya juga telepon Bams ataupun sering berkomunikasi, tidak ada masalah sih, kami komunikasi baik kok. Kalau yang diceritakan ke saya sudah cukup lama, tapi mengenai waktunya saya belum bahas mengenai waktunya detail begitu. Nah, tapi mereka memang sudah saling berbicara, ya mungkin sudah saling berpendapat bahwa akan berpisah, tapi kan kita tetap berharap yang terbaik lah. Kalau bisa dimediasikan mereka, ya kita mediasikan. Kalau memang pada akhirnya harus berpisah dengan usaha yang maksimal yang sudah kita tempuh, ya berpisahlah, jalan terbaik gitu. Jadi kita ikutin yang terbaik. Saya nggak boleh ngomong kenapa, karena memang sampai sekarang saya dengan istri saya dalam good terms, in terms of bercerai. Tidak seperti ibu saya dengan bapak saya. Keretakan yang telah terjadi di dalam rumah tangga Bams dan Mika memang membuat publik tersentak. Pasalnya, persoalan rumah tangga Bams dan Mika Vita muncul setelah viralnya polemik yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya, Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Bahkan, banyak netizen yang menduga jika rumah tangga Bams dan Mika yang telah membuahkan 1 orang anak itu dipicu dengan hadirnya orang ketiga. Dan secara mengejutkan, Mika disebut memiliki hubungan spesial dengan Hotma Sitompul yang tak lain adalah ayah mertuanya itu dan santer di media sosial. Tak ingin isu miring tersebut menggelinding bagai bola liar, Mika Vita Wijaya melalui kuasa hukumnya pun akhirnya angkat bicara menepis kabar miring tersebut. Kalau saya sebagai kuasa hukum Mika, saya perlu sampaikan bahwa tidak pernah ada hubungan spesial seperti yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Bukan hanya Bams, tapi seluruh keluarga tahu, keluarga Bams, keluarga Pak Hotma, keluarga Mika tahu bahwa tidak pernah ada hubungan spesial sebagaimana yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Gitu. Dan saya sudah telepon Bams, saya bilang, tolong itu dibantah karena itu bisa menjadi berita liar dan itu efeknya kemudian ke anak-anak, mereka punya anak gitu, dia yang masih di bawah umur. Nah, gurunya nanya, teman-temannya nanya, saya bilang begitu, kalau ini untuk kepentingan bersama tolong itu dibantah. Dan memang faktanya memang itu tidak benar. Bam sampaikan, iya kalian bantah, nanti saya juga akan bantah, karena saya pikir ini kan mulainya dari Bams, sehingga dia juga yang harus menyelesaikan, dia klarifikasi. Kalau dia tidak klarifikasi, maka itu berubah menjadi tuduhan. Kan begitu, tuduhan apa yang disampaikan itu adalah benar. Kalau itu berupa tuduhan dan fitnah, tentu ada konsekuensi hukum.
Tadi saya sudah dengar katanya BAMS akan mengeluarkan rilis untuk klarifikasi. Saya berterima kasih untuk itu agar tidak terlalu berkepanjangan. Saya berharap ini isu-isu ini segera berakhir gitu, karena yang perlu diberitahu bahwa klien kami ini, Mika ini bukan artis. Dia tidak tahu hal yang begini, tidak mengerti mengenai media begitu. Jadi dia memang beritahukan dia pengusaha, dia fokus aja bekerja, dan ini sedikit banyak berefek kepada pekerjaan dia begitu. Rekan-rekan bisnis dia, anaknya itu berefek, keluarganya, bahkan ibunya sampai sakit begitu. Itu efeknya semua karena netizen kan langsung menyimpulkan di media sosial. Bahkan Instagramnya Mika juga diserang begitu, dia dikatain macam-macam lah begitu. Padahal kita tahu itu tidak benar gitu. Yang harus menyelesaikan itu dan harus mengklarifikasi itu adalah BAMS, dan kami dengar dia sudah mau klarifikasi. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Yang perlu saya tegaskan begini saja, Mbak. Jadi tidak ada hubungan spesial antara klien kami Mika dengan Pak Hotma, itu tidak ada. Siapapun tahu itu, seluruh keluarga tahu itu, BAMS sendiri tahu itu, bahwa tidak ada hubungan itu. Sangat dirugikan kalau mengenai itu, karena namanya sangat dicemarkan karena isu-isu ini, dan sangat berpengaruh kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya. Itu sangat berpengaruh dan sangat mencemarkan nama baiknya. Dia diserang oleh netizen yang ya kita juga tidak bisa menyalahkan. Mereka menyimpulkan. Makanya saya mau beritahu bahwa jangan menyimpulkan, karena memang faktanya tidak ada dan tidak benar ada hubungan antara Pak Hotma dengan Mika seperti yang diisukan. Di luar sana begitu, ya, Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita nama juga orang nggak boleh berarti. Kita susah ya, karena di luar santer begitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir jangan. Gitu sebagai orang ya gimana? Kita nggak ada bukti juga. Iya, kita jadi nggak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita jalanin sebagaimana mestinya. Nanti kan Time will tell kalau ada apa-apa. Keretakan yang telah terjadi di rumah tangga BAMS dan Mika memang mengejutkan publik. Selama ini, rumah tangga ex-vokalis grup musik Samson ini memang jarang sekali diterpa isu miring. Sejak menikahi Mika Vita Wijaya pada 17 Januari 2014 silam, rumah tangga dan juga karir BAMS di dunia entertainment nyaris tak terusik. Namun, sayang, bagai benang kusut yang terurai, satu persatu persoalan rumah tangga Mika dan BAMS pun akhirnya terungkap. Lantas, benarkah Mika Vita Wijaya dan BAMS kini tak serumah lagi? Lantas, seperti apa komunikasi BAMS dengan buah hatinya? Belum mendaftarkan gugatan, nggak ada sama sekali. Bahkan ada isu yang bilang sudah bercerai, belum ada. Gugatan boleh dicek ke pengadilan negeri karena domisili mereka adalah Jakarta Selatan, boleh dicek, itu belum ada. Jadi Mika sudah keluar dari rumah sejak Januari. Dia memang ingin mengajak BAMS untuk hidup mandiri juga, tapi ya BAMS memilih ya tidak ikut, sehingga ya Mika yang keluar dari rumah gitu. Kan dia punya satu anak ya. Satu anak itu ya di bawah pengasuhan Mika, tapi setiap saat atau kapanpun BAMS mau bertemu ya tidak dilarang. Anak ya tetap anak, siapa mau bertemu dengan anak boleh, tidak dilarang, dan tidak ada masalah dengan anak. Sudah ketok palu atau memang dalam proses? Oke, sudah. Untuk berpisah itu Januari. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau nggak cocok, tidak ada ketidakcocokan. Ya setahun belakangan ini, dan yang memutuskan kita, membuat kita berpisah gitu. Cuman kalau apanya, karena memang kita dalam rangka jalan damai ini, saya juga nggak mau merusak. Karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan, dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Lagi malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah.